Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, para engineer Universitas Sains dan Teknologi Komputer di mana saja berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Pak Ambang di pertemuan ke-10 di mata kuliah Teknik Pendingin 2. Pada pertemuan kali ini Pak Ambang akan bahas tentang cara mengecek baik tidaknya relay AC mobil, juga cara mengecek baik tidaknya termostat atau termistor AC mobil ya. Oke, agak telat dikit ini karena lidahnya lagi sakit nih, kegigit gitu ya, kegigit boyo. Oke kawan, ya baik kawan. Nah, seperti apa relay yang dimaksud, letaknya di mana, lalu simbolnya seperti apa, kemudian apa alat yang kita gunakan untuk mengecek sebuah relay AC mobil. Karena apabila relay ini tidak bekerja dengan baik, maka AC mobil kalian tidak dapat dihidupkan. Demikian juga dengan termostat, karena ini satu lane ya, satu jalur pekerjaan dari aki ya, sekring, relay, termostat, saklar power on off AC ya, sampai ke magnet clock. Nah, ini harus dipahami baik-baik dari awal sampai akhir simak ya. Oke. Nah, seperti ini simbolnya ya, simbol relaynya seperti ini kawan. Nah, ini Pak membesarkan ya. Nah, ini yang 4 pin ya, relay 4 pin. Ada 4 kaki dengan kode seri yang umum digunakan pada AC-AC mobil, yaitu 8586. Apa itu 8586? 8586 ini adalah kaki koilnya relay. Inilah yang kita akan ukur menggunakan ohmmeter, apakah spool atau koilnya relay itu masih ada atau sudah putus atau konslet ya. Nah, ini yang namanya 8586 pada kaki relay. Nah, apa nggak sama dengan kaki-kaki relay yang lain? Tidak ya. Pada umumnya kalau relay-relay di electronic device ya, non di AC itu relaynya menggunakan 5 pin. Jadi ada kamennya. Kalau ini tidak pakai kamen. Namun demikian, selanjutnya kalian menyesuaikan dari simbol atau gambar konfigurasi manual service dari masing-masing kendaraan yang akan kalian perbaiki. Umumnya seperti ini. Kemudian yang 30 ya, 30 ini input, 87-nya output ya. 30 ini input, nanti dari fuse ya. Kemudian dari aki yang plus. Nah, yang 87 ini menuju termostat, termostat menuju saklar power on ya, menuju ke magnet clock kompresor AC mobil. Nah, jadi ini yang 4 pin ya. Kalau secara fisik bisa teman-teman perhatikan, ini secara fisik Pak Bambang tunjukkan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang merek Denso ya, Nippon Denso ya. Nah, ini relay yang berwarna biru ya. Ini Denso ya. Ada kakinya 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang bersebelahan ya. Ini yang koilnya. Nah, sedangkan ini yang 30 ya. Kemudian sama 87-nya ya. Nah, yang model lain yang warna hitam seperti ini Pak Ambang coba besarkan. Nah, ini Ambang taruh di depan dulu biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Relay DC ya, 12 volt DC. 8 7 30 8586. Nah, seperti ini kawan. Nah, letaknya di mana Pak? Nah, ada 2 tempat ya, ada 2 tempat. Ada yang di bawah kabin mesin ya, di kap mesin maksud Pak Bambang ya, di sebelahnya aki mobil ya. Nah, ada yang di bawah dashboard ya, di bawah laci dashboard, baik kiri maupun kanan tergantung mobil masing-masing ya. Nah, kalau ini yang Pak Ambang ambil ini yang di mobil expander ya. Kalau kalian bisa lihat ini ada keterangan bahwa relay kaki 4 ini sering dipakai di mobil Avanza,
Vios, Yaris, Soluna, mobil Daihatsu, modelnya seperti ini, ya. Oke. Nah, letaknya di mana, Pak? Perhatikan letaknya. Ini Pak Bambang akan tunjukkan. Nah, letaknya kalau yang ada di bagian bagian mesin ya, maksudnya dibuka dulu kap mesinnya, lalu ada box. Nah, ada box ya, box sekring. Nah, ini box sekring kalau kita buka nanti teman-teman akan melihat isinya begitu banyak sekring seperti ini. Tentunya kalian harus memahami manual ya, manual servis letaknya di mana. Contohnya di sini ada gambar manualnya yang dapat Pak Bambang tunjukkan satu persatu ya. Karena sekring dan relaynya banyak, maka teman-teman harus pahami satu-satu. Contohnya seperti ini, Pak Bambang pakai sip ya. Bambang pakai sip untuk nunjuk ke titik-titik yang sedang dibicarakan. Pak Bambang pakai warna kuning ya, untuk menunjuk seperti ini ya. Ini ada nih. Ini ada trail lamp left. Nah, ini untuk lampu sen kiri ya, lampu sen, lampu kiri ya. Nah, kemudian ini ada cigarette lighter, ini yang untuk bikin nyumut rokok di mobil ya. Nah, kemudian ada ignition coil. Nah, ini untuk starter ya. Ini ada starter motor, ini dinamo starter ya. Nah, kemudian ada aksesoris soket. Nah, kemudian ini ada lampu yang untuk kanan ya, dan lain sebagainya. Tentunya kalian cari yang bertuliskan air condition atau cooler. Ini juga ada di sini engine control unit. Ini ICU ya, ECU ya. Nah, jadi kalian harus memahami karena banyaknya sekring agar tidak salah cek, tidak salah lepas. Ini ada ya cooling ya, cooler. Nah, ini yang terhubungan dengan cooler. Ini dengan blower atau hubung dengan AC ya. Nah, ini kalau ada rear cooler, nah ini berarti berhubungan dengan AC bagian belakang yang double blower. Dan seterusnya kalian bisa lihat di sini ada heaternya ya, ada untuk fuse radio ya atau audio ya. Ini ada heater ya, ada heater dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus amati baik-baik sehingga tidak salah copot, tidak salah ngecek, karena jangan sampai kalian salah mengecek, mau ngecek AC mobil, fuse atau relaynya, malah yang copot bagian audionya. Lah nanti audionya nggak bunyi kalau nggak dikembalikan dengan benar. Atau yang terhubungan dengan lampu sen kiri, lampu sen kanan. Atau terhubungan dengan starter, dinamo starternya, dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu kalian harus pahami simbol-simbol yang ada di sini. Oke, silahkan yang di YouTube bisa report balik apakah sudah mendengar suara Pak Bambang atau belum. Oke, Pak Bambang lanjutkan ya. Perhatikan kawan. Kalau sudah tahu letaknya di sini ya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa ada komponen lain yang mempengaruhi on off-nya dari magnet clock, yaitu termostat atau termistor. Nah, ini yang dipasang, posisinya nempel di evaporator ya, di dalam evaporator, yang knopnya keluar di panel dashboard mobil kalian. Kalau kalian mau ngatur dinginnya seberapa sih, apakah mau 24 derajat, apakah sampai 20 derajat atau 18 derajat. Nah, ini yang namanya termostat juga nanti kalian harus cek sekaligus ya, agar tegangan DC yang akan dialirkan dari aki melalui fuse, melalui termostat, melalui relay akan tersampaikan kepada coil magnet clock. Ini contoh gambar magnet clocknya seperti ini. Oke, nah selanjutnya Pak Bambang tunjukkan ya. Ini sudah paham relaynya ya, relay DC. Nah, kemudian ini simbol-simbolnya ya, aksesori soket, starter motor ignitionnya ya, cigarette lighternya, outside rear view-nya. Nah, semua ada di sana simbol-simbolnya. Nah, ini kalau Pak Bambang bedah satu-satu, kalian bisa lihat ya. Nah, ini ya, ada nama-nama masing-masing sekring dengan nomor-nomor urut dari kotak sekring atau rumah sekring. Ya, Bambang lanjutkan. Nah,
Seperti ini kawan, bisa teman-teman perhatiin. Pak Bambang pakai call out lagi untuk nunjukin di mana posisi-posisi yang sedang dibahas. Pak Bambang pakai warna kuning lagi, ya perhatikan, ya ini ada, ya 30 ampere DC audio. Nah ini hubungan dengan sekring atau dengan relay DC bagian audio. Kemudian ini headlight ya. Nah, ini lampu kota ya, low beam. Ada headlight ya, low beam, lampu kota yang kiri, lampu kota yang kanan. Di mobil itu kan lampunya dua kiri kanan. Ada fog lamp, lampu yang di bawah dari lampu kota. Ya, ini ada. Jadi kalian tidak perlu salah ngecek relaynya. Ini ada ampernya, 10 ampere, 10 ampere nih, audio 30 ampere. Kemudian ada high light ya, high beam left. Ini lampu jauh ya. Lampu jauh ya, lampu jauh, lampu jauh. Nah, ini ada klakson, horn ya, ada relay, ada fuse. Kemudian ada front fog light. Nah, ini ya fog lamp. Nah, jadi masing-masing di sini ada fungsi sekring masing-masing. Nah, yang kalian cari yang ini kawan. Yang di kotak ini Pak Bang tunjukkan ada F18. Yang simbolnya seperti matahari tetapi garis-garisnya tidak sebanyak simbol matahari. Ini yang namanya air conditioning. Ya, air conditioning atau AC. Ini pakai 10 ampere ya. Nah, oleh karena itu kalian harus pahami agar tidak salah mengeceknya, melepasnya. Karena untuk mengecek sekring, untuk mengecek relay itu idealnya dicopot. Ya, kalau sudah sampai pada kasus magnet clock tidak bisa aktif. Namun sebetulnya kalau kalian mau secara praktis tinggal melihat apakah magnet clocknya nyeklek apa enggak. Itu sudah mewakili relaynya kerja, sekring AC-nya kerja, thermofuse-nya kerja. Nah, namun teknis seringkali tidak mantap kalau tidak ngecek masing-masing bagian yang supported terhadap pekerjaan AC mobil. Contohnya ini ya, air conditioning ya, ini AC-nya ya. Nah, AC-nya pakai di sini 10 ampere. Nah, ya, jadi tidak boleh salah. Oke. Setelah kalian paham di mana letaknya, ini ada heater, radio ya, ada rear cooler. Nah, ini yang tadi di AC double blower, yang di belakang, yang di kabin penumpang. Nah, ini ada kode-kode relay maupun kode-kode arus. 7.5, ini 7,5 ampere. Ya, ini ada 30. Pak, ini kok kebalik, Pak? Nah, memang memasangnya sih bisa kebalik. Kalau soal sekring kebalik enggak apa-apa. Ya, ini kalau sekring kebalik enggak apa-apa. Nah, ini kan tinggal begini di rotate ya. Nah, karena ini yang posisi terbaliknya sedikit 230 nih, maka Pak Ambang akan balik lagi ya, perhatikan. Jadi untuk sekring kebalik masih bisa dipasang karena posisinya kiri kanannya sama. Nah, yang tidak boleh itu relay nggak boleh kepasang kebalik ya, karena ada plus minusnya, kemudian ada inputnya, ada outputnya. Ya, nah, ya seperti ini ya. Ini ada soket-soket relaynya. Ini 30 ampere, 30 ampere, 7,5 ampere, 7,5 ampere ya. Ini ada kotak untuk serep ya. Nah, dan sebagainya. Oke, sampai di simbol-simbol sekring dan relay apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Nah, ini kalau Pak Bang besarkan 30 ampere, 30 ampere. Nah, ini untuk audio ya, ini 7,5 untuk sen kiri, sen kanan, lampu high beam dan sebagainya. Ini 10 ya, 15 untuk AC ya. Nah, seperti itu kawan. Nah, kalau kita lepas dari konektor atau rumah sekringnya, rumah relaynya, maka kalian dapati relaynya seperti ini. Contohnya ini ya, 12 volt DC 40 ampere. 86, 85, 30, 87. Apa itu 85 ini ya? Sebagai inputnya dari aki, dari termostat, dari saklar ya. Ya, serial ya. Nah, kemudian 86-nya ini yang menuju ke chassis atau kemin ya, kemin aki ya, kemin baterai. Sedangkan 30 ini ya, 30 ini terhubung dengan sekring, 87 ini akan menuju termostat ya, menuju saklar power AC ya. Nah, ini menuju ke
menuju ke magnet clock. Nah, oleh karena itu dua instalasi input dan dua instalasi output ini tidak boleh kalian tidak pahami. Sehingga penting mana yang harus diukur. Ya, nah ini kalau posisi letak relay AC mobil yang di bawah dashboard, tidak di depan ya, tidak di depan di mesin ya. Nah, ini kalau yang di mesin seperti ini ya. Oke, jadi ada banyak sehingga pabrik pun memberikan kode masing-masing. Ini contoh seperti ini ya, ini Pak Bambang besarin, ini Pak Bambang taruh belakang dulu atau taruh atas dulu. Ini Pak Bambang geser ke sini ya. Nah seperti ini kawan. Ya, nah ini ada simbol-simbol ya. Kode-kodenya ini ada AC ya. Ada start engine ya. Nah, ini ada lampu transmisi, ini ada klaksonnya dan sebagainya. Ini ada semua keterangan di sini. Ini ada di balik dari penutup box sekring. Ada yang di atas. Ya, tanpa atas, ada yang dibaliknya ya. Nah, kalau yang terbaru itu modelnya di penutup box sekring bagian dalam. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Letak dari fuse-nya, letak dari sekringnya, kode-kodenya, simbol-simbolnya. Oke, kalau sudah paham posisinya di mana, simbolnya di mana, nama-nama kakaknya di mana, kita siapkan meter nih. Oh, meter kita siapin. Tentunya kita siapin ohmmeter pada posisi kali 1 ohm. Ideal ya, kali 1 ohm. Ya. Kemudian kalian zerokan. Setelah kalian zerokan, baru kalian pasang ya, probe. Nah, yang probe hitam, yang probe hitam ini Pak Bang pakai shape ya untuk bikin kabelnya. Nah, yang hitam, nah dihubungkan dengan ya, misalnya kalian hubungan dengan 85, boleh 85 ya, ini yang nolnya ya, ini yang groundnya. Nah seperti ini Pak Bang kasih warna hitam ya, Pak Bang besarin ya, besarin biar kelihatan. Nah, yang merah kita hubungkan, ini posisi terlepas loh ya dari rumah soketnya ya. Nah, ini yang merah ya, kita tarik ya. Nah, yang merah kita tarik, ini biar nggak bersinggungan, Pak Bambang tarik ke sini ya, ke sini ya, ke 86. Nah, ini harus terbaca resistansi koilnya relay ya. Ada yang 120, 240 ohm, yang penting tidak 0 ohm ya. Kalau 0 ohm berarti konslet, kalau tak terhingga berarti putus. Nah, ini Pak Bambang kasih warna merah ya. Nah, Pak Bambang gedein kabelnya biar kelihatan ya. Nah, seperti ini kawan. Ini hasil ukurnya tidak boleh 0 ohm dan tidak boleh tak terhingga. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Itu sampai di pengecekan koil relay 8586. Pak, kalau kebalik boleh nggak? Boleh. Ya, dalam posisi terlepas dari soketnya relay boleh terbalik ya. Oke, perhatikan. Oke, sampai di sini belum ada yang monitor ya. Melanjutkan ya. Nah, perhatikan. Hasil ukur bagaimana? Pak Bambang pakai textbox ya. Bambang pakai textbox ya. Hasil ukurnya bagaimana? Pak Bambang singkat ya. Hasil ukur ya normal ya. Normal tidak boleh ya. Tidak boleh sama dengan 0 ohm ya. Tidak boleh sama dengan 0 ohm. Dan tidak boleh sama dengan tak terhingga. Nah, ya. Nah, tidak boleh sama dengan 0 ohm. Ini tidak boleh 0 ohmnya tak coret ya. Perhatikan, tak coret ya. Nah, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Ya, perhatikan. Nah, tidak boleh sama dengan 0 ohm. Artinya apa? Kalau 0 ohm berarti konslet. Ya. Nah, juga tidak boleh sama dengan tak terhingga. Ya, perhatikan, tidak boleh sama dengan tak terhingga. Nah, tidak boleh sama dengan tak terhingga. Kok dawamen Pak? Tak pendekin tak apa ya. Bonus ya. Oke. Nah, ini juga
kita pendekin. Nah, biar wangun gitu ya, biar pantas ya. Nah, oke. Nah, tidak boleh sama dengan tak terhingga. Jadi di sini ini tidak boleh sama dengan tak terhingga. Oke, tak ketik ya. Bisa diketik enggak nih ya. Nah, tak terhingga ya. Tak terhingga. Tak terhingga itu gimana? Tidak gerak sama sekali. Itu artinya putus. Ya, nah ini hasil ukur normal ya. Pak Bambang kasih warna biru ya. Nah, tak kasih bold hitamnya biar kelihatan ya. Nah, normal tidak boleh 0 ohm. Ya, tidak boleh 0 ohm. Mau geser sedikit. Ya, di sini ya. Ya, nah, tidak boleh tak terhingga. Oke. Nah, ini tak bolehnya ini tak besarin biar kelihatan. Nah, ya. Oke, tak kasih hitam biar kelihatan. Nah, tidak boleh ketebelen ya. Tebelen tak kecilin dikit. Nah, tidak boleh sama dengan 0. Bisa dikit. Nah, dan tidak boleh sama dengan tak terhingga. Jadi tidak boleh 0 ohm, tidak boleh tak terhingga, tidak boleh tidak bergerak, juga tidak boleh 0 ohm. Kalau 0 ohm gimana Pak Bambang? Kalau 0 ohm berarti konslet. Tak kasih warna hitam. Nah, gimana kalau hasil ukurnya 0 ohm? Perhatikan ya, Pak Bambang tambahkan catatan di sini. Kalau hasil ukurnya 0 ohm apa yang terjadi? Perhatikan, kalau hasil ukurnya sama dengan 0 ohm, nah berarti dia konslet putus. Berarti dia short ya. Nah, konslet putus ya, short ya. Nah, short ya. Hubung singkat. Nah, ini konslet. Nah, terus gimana Pak solusinya kalau konslet? Ya ganti baru. Ya. Memang tugasnya relay bisa berjam-jam, bertahun-tahun ya toh. Nah, dia bisa panas dan meleleh, maka kabel emailnya, kawat emailnya relay mengelupas dan akhirnya konslet. Bagaimana kalau tak terhingga? Nah, kalau hasilnya tak terhingga ya, tak terhingga, maka dapat dikatakan bahwa relaynya itu dalam kondisi open circuit atau putus ya. Nah, putus ya. Nah, tak terhingga ohm ya, hasilnya tak terhingga resistansinya. Nah, ini berarti open atau putus. Jadi dua ini rusak, tak kasih warna merah ya, ini rusak. Ya, tak kasih warna putih biar kelihatan. Ya, kasih warna putih biar kelihatan. Nah, ini hasil ukurnya 0 ohm short atau konslet. Hasil ukurnya tak terhingga, ini yang namanya open atau putus. Oke, jadi tidak boleh di kedua ini. Harusnya yang pertama. Pak Bambang kasih merah juga ya. Nah, seperti ini kawan. Oke, sampai di short dan open circuit apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Stekom ya. Oke, Bambang lanjutkan. Perhatikan kawan. Setelah kalian mengecek ya, koilnya masih ada hambatannya ya. Perhatikan, tidak putus dan tidak konslet. Selanjutnya kalian mengecek ya, yaitu posisi input dan output NO-nya ya, induknya sama NO-nya. Yang mana Pak? Nah, 30 ini kalau sebagai input, maka 87-nya output. Ya, 30 input, 87-nya output. Nah, tadi yang 86, 85 boleh kalian balik untuk mengukur ini boleh. Ya, hati-hati kalian ya. Nah, ngukurnya ya. Nah, karena koil ini kalau kita lepas sesaat dari pemberian DC ohmmeter ya, Pak, maksudnya gimana DC ohmmeter? Ohmmeter itu saat kita pakai buat mengukur hambatan koil relay itu kita berikan DC 1,5 volt. Ya.
Nah, pas kita lepas itu induksi balik. Nah, itu bisa nyetrum kita, kawan, ya. Nah, maka hati-hati jangan sampai kaget kalian megang. Yang dipegang itu bukan kaki-kaki relaynya, yang kita pegang bodinya relay. Ya, sama probe-nya yang merah hitam. Jangan megang kaki-kakinya biar nggak kesengat induksi balik dari relay yang tadi habis diberi tegangan 1,5 volt dari baterai ohmmeter kita tadi. Selanjutnya kita ukur, perhatikan, ini Pak Bambang copy dulu sebentar. Nah, kita ukur ya, perhatikan. Selanjutnya kita ukur. Nah, selanjutnya kita ukur, ini kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ya, yang probe hitam dan probe merah kita ukur terhadap input dan output. Misalnya begini. Nah, misalnya begini. Ya, nah misalnya gini, biar nggak nabrak, tak kasih lengkong ke sana. Nah, ke sini ya. Nah, ini Bambang kasih warna hitam misalnya ya. Oke, bolak-balik di sini tidak apa-apa ya, masih boleh ya di sini. Nah, ini boleh di sana ya sebagai input. Kemudian outputnya ya, outputnya kita kasih probe merah, perhatikan. Nah, kita kasih di probe merah nih ya. Pak Bambang gambar dulu sebentar. Nah, ini ke sini. Nah, ke sini kawan ya. Nah, ini kita kasih probe merah. Ini hubung tidak. Nah, yang normal gimana? Kalau gambar simbolnya seperti ini berarti dia NO, tidak boleh hubung. Ya, tidak boleh hubung. Nah, ini Pak Bambang gedein dulu kabel merah probe-nya biar kelihatan. Nah, seperti ini kawan. Ini tidak boleh hubung ya, antara 87 ya terhadap 30 tidak boleh hubung ya. Ya. Oke, lalu bagaimana fungsinya? Nah, saat itu kalian ukur, kalian boleh siapkan krokodil klem untuk ngambil tegangan 12 volt dari aki ya, plus minus aki, kabelnya dihubungkan, krokodil klemnya dihubungkan, krokodil klem jepitkan ke 85 yang merah, 86-nya yang hitam 12 volt. Ini kan 12 nih. Nah, silahkan kalian hubungkan 12 volt ya, plus 12-nya ke 85, misalnya 86-nya ground. Nah, Pak Bambang bantu dengan tag ya, sebentar ya. Saat mengukur input ya 30 terhadap ya output ya, terhadap output relay yaitu berapa? Lihat di sini 87 ya. Nah, terhadap output 87 ya. Nah, alirkan tegangan ya. Nah, berikan tegangan ya 12 volt ya, berikan tegangan 12 volt ke pin ya 85 ya, 85 dan ya minus 12 volt ya ke 86. Nah, posisi ini pas nyetek, nah ini harusnya hubung. Nah, ini makan tempat, Pak Bambang geser dulu ke sini biar muat ya. Perhatikan, saat mengukur input 30 terhadap output 87 masih seperti itu. 87 ya. Nah, berikan 12 volt positif ya, berikan 12 volt positif ya ke pin 85 dan minus atau min baterainya aki ke 86. Nah, ini posisi ini saat itu kalian mengukur ya, hasil ukurnya bagaimana, Pak? Kalau kalian dapat relaynya bagus, maka hasil ukurnya, nah, perhatikan 30 ya terhadap 87 harus 0 ohm. Harus 0 ohm ya, harus 0 ohm ya.
Loh, enggak konslet Pak, enggak, memang tugasnya dia hubung ketika diberikan tegangan DC 12 volt. Jadi ini Pak Bambang besarin, ini menjadikan perhatian buat kalian. Nah, ini harusnya seperti ini Pak Bambang kasih warna biru. Ini normal, permasalahannya normal. Ya, oke. Nah, 3087 ya, ini harus 0 ohm saat diberikan voltase 12 atau saat aktif namanya ya, saat aktif. Oke. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak Bambang Stekom ya. Oke. Ya, ini Pak Bambang grup dulu karena Pak Bambang mau geser ya. Ya, Pak Bambang grup dulu. Ya, Bambang mau geser. Nah, ini yang relay ya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Ngapain Pak? Ya, asik-asik aja, asik-asik aja, asik-asik, asik aja, ya. Kamu nanya ya, kamu nanya, wow, kamu nanya, wow, 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 ente kadang-kadang ente ya. Oke, ya, baik kawan, perhatikan kawan, Pak Bambang lanjutin ya. Nah, jadi seperti itu kawan. Kalau kita tidak dapati seperti ini berarti relaynya rusak. Perhatikan, kalau hasil ukurnya ternyata saat diberikan tadi hasil ukurnya ini tak terhingga. Nah, ya. Tak terhingga ya. Tak terhingga. Sorry. Tak terhingga, nah, ini berarti sama dengan rusak. Ini normal, yang ini rusak. Sama dengan rusak. Nah, ya. Ini rusak. Ini kasih warna merah karena ini yang rusak ya. Oke. Ya. Nah, ini normal ya. Ini berarti normal. Oke, ini normal. Tak geser ke sini. Weh, makan tempat, guys. Oke, Pak Bambang geser ke sini. Ini Pak Bambang kecilin biar enggak nabrak-nabrak, biar enggak makan tempat. Pakai 28 cukup kali ya. Ya, cukup ya. Ini biar enggak nabrak relay yang warna biru. Oke, ini juga Pak Bambang kecilin 28 ya, masih besar ya. Ya, ini rusak ya. Nah, ini yang rusak. Oke, sampai di sini apakah sudah paham tentang menguji baik tidaknya relay AC mobil? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Stekom ya. Bambang cek dulu di YouTube siapa yang masih gabung ya. Oke, terima kasih Mas Azmi ya, Mas Azmi ya. Azmi R ya. Terima kasih Mas Azmi R ya. Bambang lanjutin lagi ya. Nah, itu cara ngecek relaynya baik apa kagak baik ya. Nah, selanjutnya termistor atau termostat. Ini yang akan menyensor ya, mengindra apakah ruang kabin penumpang itu sudah dingin apa belum. Lah ngapain harus diindra Pak? Lah kalau nggak diindra nanti kedinginan bos ya. Maka kalian bisa menikmati AC mobilmu ketika dingin dia mati sendiri. Tetik mati sendiri. Nanti kalau mulai rada sumuk dikit AC-nya hidup lagi, cetik lagi. Nah, itu yang namanya cetak-cetik tadi itu magnet klak. Perannya magnet klak dibantu oleh yang namanya termostat atau termistor.
Ini wujudnya yang dipasang di evaporator. Ya, dipasang di evaporator yang kita bisa atur knobnya ini untuk mengatur seberapa dinginkah ruangan AC mobil itu, seberapa dinginkah ruang kabin penumpang itu, ya, baik yang double blower maupun yang single blower, ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk saat posisi terlampau dingin, dia akan open circuit memutus arus ke magnet klak. Ketika dia itu terlampau panas, sumuk ya 28 derajat atau 29 derajat, sumuk dia aktif detek, tergantung kalian mengatur setting level suhu dalam ruang mobil kalian. Nah, oke. Kalau dilihat di pembahasan kemarin, ini kan mempengaruhi terhadap pola penekanan atau isap tekan dari kompresor ya. Oke, nah selanjutnya gimana cara ngeceknya? Perhatikan, kalau sudah kita tahu letaknya di mana, Pak Bambang akan tunjukkan ya. Nah, akibat dari ngeteknya ini akan membuat putaran dari magnet klak nih. As kompresornya akan berputar ya. Nah, itu posisinya seperti itu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini ada gambar engine-nya komplit ya. Nah, ini ada evaporatornya. Nah, di sini dia pasang. Di sini dia pasang sensor itu ya. Di sini dia pasang sensornya. Ya, dipasang di sana, lalu kita atur dingin apa enggak, seberapa dingin, seberapa sumuknya kalian mau atur. Nah, di sini ya. Di sini ya, di evaporator. Ya, kalau secara kelistrikan gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada saklar motor blower evaporator, ini ada RS ke motor blower ya. Ke motor blower ya. Nah, ini termostatnya di sini ini. Oke. Nah, gimana ngeceknya Pak Bambang? Perhatikan Pak Bambang kembali ke sini. Ya, ini tidak kepakai, tak hapus dulu. Oke, Pak Bambang kembali ke sini. Ini sudah relay. Nah, ini relay sudah. Nah, kalian siapkan ohmmeter. Layaknya mengukur NTC PTC. Ya, kalian ukur di sini nih, di ujung in sama outnya. Lalu kalian putar mau seberapa level dinginnya. Nah, ini kalian bisa celup ke es. Ya, celup ke es, bongkahan es sampai berapa derajat ya. Atau kalian boleh pakai suhu ruangan. Pas suhu dingin dia akan nyetek open circuit. Pas dia suhu panas dia akan close circuit. Tugasnya hanya itu kawan. Oke. Nah, yang terakhir terhubung dengan sensor ya, sensor tekanan. Kalau kita bicara di tekanan, nah ini Pak Bambang ambil gambar ini. Ya. Nah, Pak Bambang ambil gambar ini. Pak Bambang pasang di sini. Perhatikan. Ya, Pak Bambang taruh di sini. Nah, ini ya. Nah, ini dipasang di dinding atau di depan sisi belakang depan dari evaporator. Ini letaknya di sini. Ya. Nah, ini di sini letaknya di sini. Nah, seperti itu kawan. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Stekom ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sudah paham semua, Pak Bambang tambahkan kuis ya. Ini posisinya, letak-letaknya. Ini saklar-saklarnya, ini main coolingnya. Ini konstruksi letaknya, kemudian ini fuse-fuse-nya relay ya. Kemudian ini monitoring ya. Ini monitoring ke magnet klaknya ya. Monitoring ke magnet klaknya. Ini yang ke fan-nya ya. Nah, ini yang ke ECU-nya ya. Kemudian ini yang diagram kelistrikannya. Ini nggak kepakai, mau hapus dulu. Ya, ini double ya. Oke.
Ini yang pembahasan tekanannya. Kalau sudah, termostatnya sudah, relaynya sudah, detail relaynya sudah. Nah, hasil relaynya sudah, letak relaynya sudah, besar arusnya sudah. Ya, simbol-simbol di box penutup sekring ya. Sudah. Nah, ini macam-macam definisi soket, relay dan rumah sekring ya. Nah, ya ini sama ya, udah mau bahas. Oke, ini penutup box sekring. Oke, nah ini letaknya. Nah, yang terakhir yaitu sensor tekanan. Nah, ketika freon bertekanan tinggi dan sudah mencapai suhu dingin yang cukup, maka ini open circuit. Ketika tekanannya rendah, dia akan close circuit. Ini dipasang di saluran ya, high pressure ya. Di high pressure letaknya di sini ini ya, di dekat dari evaporator. Oke. Kuis buat kalian. Kuisnya apa Pak? Perhatikan. Ya, kuisnya kuis 10 ya. Kuis 10. Jelaskan dan gambarkan ya cara menguji baik tidaknya relay AC mobil dan termostat ya, termostat atau termistor ya pada kelistrikan ya, kelistrikan AC mobil. Oke, seperti biasa kalian kirim di email ya, bambang@stekom.ac.id. 1 pekan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang simpan dulu filenya untuk bisa teman-teman download file dokumen ini ya. P10 send sudah. Oke, terima kasih. Sudah gabung ya, sudah join. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, ini Pak Ambang buat dokumennya dulu. Untuk file lampiran bahan hari ini kalian bisa download ya. Ini lama banget nih PDF-nya. Ya, udah Pak Ambang taruh di sini. Ya, Pak Ambang buat dulu driftnya ya. Oke. Ya, buat baru. Bentar kawan, masih proses buat drift. Materi P10 teknik pendingin 2. Oke ya, nunggu Bambang upload dulu. Oke, Bambang upload ya. Di pendingin 2 ini PDF nya
yang tadi sudah Pak Bambang buat, Pak Bambang lampirkan. Nah, ini sudah. Oke. Ya, Pak Bambang taruh di kolom deskripsi. Jadi teman-teman kalau mau pakai gambarnya untuk membuat tugasnya ya, kalian bisa download di sini. Ya, di bawah kolom deskripsi. Oke, di sini. Terima kasih. See you.